ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Saat Sangat Ji, kita berkumpul sekali lagi pada malam ini untuk meneruskan diskusi dan perbahasan kita mengenai Satguru Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj Sache Patsha dan juga Prakash untuk kali pertamanya Sri-Ad Granth Sahib Ji. Sebelum kita meneruskan perbahasan kita untuk malam ini, perbincangan kita, diskusi kita untuk malam ini, Saat Sangat Jiyo, ayo surti kita, pikiran kita, fokus kita dibawa kembali kepada caranya Guru Arjan Dev Ji Sache Patsha Maharaj. Kemarin kita membahas mengenai perbedaan Kaci Bani, Saci Bani. Kita membahas mengenai periode-periode kapan Bani itu diturunkan, diwahyukan kepada Guru Sahiban, dan Guru Sahiban mewahyukan itu, memberikan hadiah kepada kita. Kita juga membahas peristiwa awal Guru Arjan Dev Ji mendapatkan kembali poti-poti Baninya 4 guru awal, Guru Nanak Dev Ji sampai ke Guru Ramdas Ji daripada Baba Mohan Ji. Pertemuannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj dengan Baba Datu Ji yang menendang Guru Amardas Ji. Dan akhirnya kemarin kita sempat membahas sampai ke ketibaan Guru Ramdas Maharaj Ji kembali, Guru Arjan Dev Ji kembali ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib di tempatnya Thada Sahib 68 Tirth di kompleksnya Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Dan kita akan meneruskan diskusi kita dari situ untuk hari ini. Saat Sangat Jiyo, Guru Arjan Dev Ji Maharaj setelah sampai kembali ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib, Maharaj meletakkan poti-poti keempat Bani Guru Nanak Dev Ji sampai ke Guru Ramdas Ji itu di Thada Sahib, dan kemudian memberikan instruksi kepada Baba Buddha Ji untuk berdiri di situ bersama dengan poti-poti tersebut dan membaca Bani. Keesokan harinya Guru Arjan Dev Ji Maharaj memanggil Pai Gurdas Ji dan Baba Buddha Ji, dan seperti yang saya cerita kemarin, mereka disuruh untuk menemukan suatu tempat yang adem, yang sepi, yang tidak ada manusia yang mengganggu di situ untuk melakukan kerja berat ini, yaitu untuk penciptaannya Sri-Ad Granth Sahib. Waktu itu Baba Buddha Ji dan Pai Gurdas Ji sempat menemukan suatu tempat yang adem sekali. Ada danau di situ. There's a small lake nearby in that area. A lot of trees, banyak sekali pohon-pohon di situ yang hijau, buah beri di situ, dan anginnya di situ begitu lembut sekali. Guru Sahib
ketika itu belum diberitahu oleh Baba Buddhaji dan Pai Gurdasji mengenai penemuan tempat ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil Sangat ke situ. Kedua-dua Gursik kesayangan Guru Sahib ini, mereka meratakan tanah di situ dan menyiapkan tempat itu terlebih dahulu. Apa persiapan yang dilakukan di situ saat Sangat Jiyo? Bunga-bunga rose itu dicarik-carik dan segala daripada sisa-sisa bunga rose itu ditabur di situ untuk memberikan haruman yang wangi kepada persekitaran tempat itu. Kayu cendana, esensi daripada kayu cendana, the essence of sandalwood was scattered all over that area. Esensinya dari kayu cendana itu ditabur di situ biar wangi sekali harumannya. Pokok-pokok yang berbunga yang mengeluarkan wangian yang harum ditanam di sekeliling kawasan itu oleh Gursik-Gursik. Kemudiannya mereka mendirikan tenda yang besar sekali, a huge tent was laid out. Kemah atau tenda yang besar didirikan di situ saat Sangat Jiyo dan dihias dengan kain-kain yang bermacam warna. Dan dikasih wangi-wangian kayu cendana di situ. Persekitarannya nampak begitu adem dan menarik sekali. Esoknya Guru Arjan Dev Ji dibawa oleh Baba Buddhaji ke situ. Dan ketika Guru Sahib datang dan melihat tempat itu, Maharaj begitu senang sekali melihat tempat itu. Melihat persiapan yang dilakukan oleh Gursiknya, dan Maharaj setuju dengan mereka bahwa tempat ini paling pas, paling sesuai untuk kita melakukan pekerjaan yang paling besar ini, yaitu mencantumkan semua bani menjadikan satu judul. Pada waktu itu, Guru Arjan Dev Ji bersama Baba Buddhaji membawa palki Sahib yang diisikan dengan poti-poti Sahib itu, dibawa ke dalam tenda yang didirikan itu di tempat yang baru ini, di luar kawasan Darbar Sahib. Setelah itu Guru Sahib melihat sekeliling dan melihat danau yang kecil itu di situ, dan Maharaj memberitahu Gursik, harus ada satu serover di sini. There has to be a pool, a body of sacred water nearby this asthan. Dan waktu itu saat Sangat Jiyo, Gursik tanpa memberi alasan apapun mulai menggali di situ dan mendirikan suatu serover. Dan dalam masa cuma 3 jam saat Sangat Ji, serover itu siap. Guru Sahib begitu senang sekali melihat Gursik Sangat yang berentusias tinggi sekali. Such an enthusiastic Sangat that within 3 hours the sarovar was ready. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj then asks Baba Buddhaji. Dia bertanya kepada Baba Buddhaji, Guru Sahib, "Kikan dene Babaji, menurut Babaji apa sih nama yang cocok untuk kita namakan tempat ini?" Karena pada masa yang akan datang, tempat ini akan menjadi tempat yang penting sekali untuk semua orang Sikh. This place will be very important in the future, Babaji. What do you suggest we name this place? Dan waktu itu Babaji dalam nimertanya kende, Sache Pasha, tu samrat vada, meri mat thori Ram. Saya tidak tahu, Guru Sahib Ji. Menurut saya, apa yang dipikirkan oleh Guru Sahib, nama itulah yang akan menjadi paling cocok untuk tempat ini. Dan waktu itu saat Sangat Ji, Guruji melafazkan syabad ini pada momen itu. Gauri Mahalla Panjama, Guru Sahib di dalam rag Gauri melafazkan syabad ini, Net Pratana Vana Ram Sar Ki Jai, Chol Maharas Har Amrit Pi Jai. Dan waktu itu Guruji memberikan nama Ram Sar Sahib kepada tempat yang suci ini. Net Pratanavan artinya mandilah pada setiap waktu di serover ini yang namanya Ramsar, karena ini tempatnya Guru Ramdas. Chol Maharas Har Amrit Bija, yang melakukan seperti itu akan mendapatkan ananda yang
cukup tinggi sekali seperti meminum amrit. Guruji waktu itu memberitahu kepada semua gursik-gursik ini bahwa siapapun yang melakukan isnan di tempat ini mereka akan diberkati oleh Guru Sahib, mereka akan dipadamkan, dihapuskan segala jenis dosa-dosa mereka. Guru Sahib memberi bacaan yang sedemikian kepada gursik-gursik di situ. Dan saat Sanggaji mulai hari itu tempat itu dinamakan Ramsar Sahib. Malam itu Guru Sahib tidak pulang ke Darbar Sahib. Maharaj bermalam di Ramsar Sahib bersama Baba Buddha Ji dan beberapa gursik yang lain, Pai Gurdas Ji dan seperti itu. Lengger disediakan untuk Guru Sahib, dan waktu malam habis makan Guru Arjan Dev Ji Maharaj keluar dari tenda yang besar itu. Maharaj melihat persekitaran di situ. Maharaj melihat ke arah langit di situ dan kelihatan adem sekali bintang-bintang yang cukup banyak sekali di atas langit. Dan Maharaj memberitahu Pai Gurdas Ji, tempat ini emang cocok sekali kok. Keesokan paginya, Guru Arjan Dev Ji Maharaj memanggil Baba Buddha Ji dan memberikan hukum, Baba Ji, kamu tuh punya tugas yang besar sekali. Mulai hari ini, saya mau memastikan tugas ini akan dijalankan oleh kamu, yaitu tidak boleh ada sanggat yang datang ke sini untuk ketemu saya, untuk mendapatkan darshan saya. Nahi. Pastikan semua sanggat datang ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib, Darbar Sahib, membaca Gurbani di situ, mendengar kirtan di situ, tetapi tidak ada sanggat yang harus datang ke sini untuk ketemu saya karena saya tidak ingin diganggu, saya tidak ingin mau ketemu sama siapapun. Baba Buddha Ji, kamu pastikan sanggat itu dikoneksikan bersama Gurbani untuk masa sekarang. Baba Buddha Ji bilang satu bacaan dan kembali kepada Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Guru Arjan Dev Ji menugaskan, memberi tugas kepada beberapa Sikh di situ untuk mengkawal perimeter di situ. Few Sikhs stood guard at the perimeter of Ramsar Sahib, making sure that no other Sikh could come nearby for darshan of Guru Sahib, supaya tidak ada yang datang ke persekitaran itu dan mengganggu Guru Sahib, seperti arahan instruksinya Guru Sahib sendiri. Saat Sanggajiyo, setelah peristiwa itu, Guru Arjan Dev Ji Maharaj bersama Pai Gurdas Ji memberikan instruksi kepada gursik yang berada di situ, cuman beberapa orang kok. Tidak ada daripada kalian yang dibenarkan, diizinkan untuk masuk ke tenda ini. Hanya saya dan Pai Gurdas Ji akan berada di dalam ini, dan jika saya manggil kalian, baru kalian bisa masuk. Kalau enggak ada yang boleh masuk. Clear instructions were given not for anyone to enter the tent where Guru Arjan Dev Ji is about to start writing Sri Ad Granth Sahib Maharaj. Karena Maharaj tidak pengen diganggu. Pai Gurdas Ji menyiapkan kertas-kertas yang banyak sekali, menyiapkan dakwat, menyiapkan pen, dan waktu itu saat Sanggajiyo, Guru Arjan Dev Ji duduk dalam posisi meditasi, dan Pai Gurdas Ji diberikan instruksi untuk menuliskan apa yang disebut atau dilafazkan oleh Guru Arjan Dev Ji. Guru Arjan Dev Ji pun bermulahlah Ek Onkar Satnam Karta Purkh Nirpau Nirvair Akal Murt Ajuni Sahipang Gur Prasad. Mulai Japji Sahib dan Pai Gurdas Ji mulai menulis di situ sahaja. Setelah beberapa hari berlalu seperti ini, Guru Arjan Dev Ji bertanya kepada Pai Gurdas Ji, Pai Sahib, apakah sekarang kamu sudah bisa membedakan yang dari sebutan saya doang, yang mana baninya Guru Nanak, yang mana baninya Guru Angad Dev Ji, yang mana baninya Guru Amardas Ji, mana baninya Guru Ramdas Ji, dan yang mana baninya saya? Apakah kamu bisa beda-bedain bani itu hanya dengan mendengar kalimat bani itu? Dan waktu itu saat Sanggaji Pai Gurdas tersenyum dan bilang, iya kok, saya sudah bisa membedakan. Dan Guru Arjan Dev Ji sangat senang sekali mendengar jawaban Pai Gurdas Ji, dan Maharaj ne kaha, jive ek bachcha ghar de bahar khedda hai. Seperti seorang anak kecil yang bermain di luar rumah, dia tetap bisa mendengar suara orang tuanya di dalam rumah.
Dan ketika dipanggil oleh orang tuanya, dia tahu yang manggil ini papanya, yang manggil ini mamanya, yang manggil ini kakaknya atau pamannya. Dia bisa beda-bedain siapa yang memanggilnya itu berdasarkan suara orang yang memanggil itu. Pai Gurdas Ji kende, Maharaj, sama seperti itu sekarang dari dalam, saya sudah bisa bedakan ini baninya Guru Nanak, ini baninya Guru Angad Dev Ji, ini baninya Guru Ramdas Ji, ini baninya Guru Amardas Ji, dan ini baninya kamu Guru saya. Maharaj begitu senang sekali mendengar jawaban ini, dan waktu itu memberikan begitu banyak kirpa, berkat, rahmatan kepada Pai Gurdas Ji pada waktu itu. Satsanga Ji ketika rag yang pertama Sri Rag hampir habis, hampir selesai, Guru Sahib mulai menuliskan Pagat Bani. Bani oleh Pagat, orang-orang yang menghabiskan segala kehidupannya dalam ingatan, dalam meditasi Waheguru, meditasi Tuhan. Tetapi orang-orang ini, Pagat-Pagat ini, sudah begitu lama sekali orangnya meninggal. Dan Pai Gurdas Ji melihat di ujung syabad itu sekarang tidak ada perkataan Nanak untuk Pagat Bani, tetapi mulai dituliskan nama Pagat yang menyebutkan itu. Jika Pagat Kabir Ji, ada kata Kabir di situ. Jika Pagat Ramananda Ji, ada Ramananda di situ. Jika Pagat Prahlad, ada Prahlad di situ. Seperti ini, Pai Gurdas Ji mulai bertanya kepada Guru Arjan Dev Ji, Maharaj, mere bane vich ek shanka hai. Saya punya keraguan. Kok tiba-tiba setelah habisnya bani Guru Nanak, Guru Angad Dev Ji, Guru Amardas, Guru Ramdas Ji, dan baninya Guru Sahib, kenapa tiba-tiba di ujung raga ini ada baninya Pagat ini? Emang mereka ini ketemu sama Guru Sahib? Kok bisa Guru Sahib tiba-tiba mau masukin bani Pagat ke dalam Guru Granth Sahib? Dan waktu itu Guru Arjan Dev Ji kende, Pai Gurdas Ji, untuk menjawab keraguan kamu ini, esok pagi 45 menit lebih awal dari jam kedatangan kamu, kamu datang ke dalam tenda ini. Tomorrow, to answer your doubts, come into this tent 45 minutes before your usual arrival. Datang 45 menit lebih awal dulu daripada kebiasaan kamu, dan semoga saya akan bisa menghilangkan keraguan kamu. Satsanga Ji agle din swere, Pai Gurdas Ji bangun 45 menit lebih awal dari kebiasaannya, dan dengan setelah netanimnya selesai, isnanya selesai, meditasinya selesai, Pai Gurdas Ji dengan segera ingin masuk ke tenda yang ada Guru Arjan Dev Ji di dalam situ. Tetapi ketika dia membuka pintu masuk tenda itu, Satsanga Ji apa yang dia lihat adalah 15 orang Pagat yang baninya berada di dalam Sri Guru Granth Sahib. Sri Guru Granth Sahib sekarang juga 15 daripada mereka ini berada di dalam tenda tersebut bersama Guru Arjan Dev Ji dan lagi diskusi sama Guru Arjan Dev Ji. Dan Pai Gurdas Ji kaget, terkejut melihat perkara ini. Pagat ini sudah meninggal dunia, meninggalkan jasad mereka ini begitu lama sekali sebelum ini. Kok bisa kesemua daripada mereka yang berasal daripada daerah-daerah berbeda di India, satu di timur, satu di barat, satu di utara, satu di tengah, satu di selatan, berbeda-beda sekali lokasi-lokasi mereka. Kok bisa ke-15 daripada mereka yang harusnya sudah meninggal ini bisa berada di tendanya Guru Sahib? Dan Pai Gurdas Ji melihat dari jauh dan kaget. Setelah sekian waktu, ke-15 Pagat itu keluar daripada tenda tersebut memberikan namaskar kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Dan ketika keluar mereka tersenyum kepada Pai Gurdas Ji dan memberikan introduksi diri mereka kepada Pai Gurdas Ji satu demi satu sebelum mereka keluar. Mereka meninggalkan tempat itu. Pai Gurdas Ji andar jande ne bertanya kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj, apakah ini Pagat-Pagat yang kemarin kita diskusi, kita nulis bani-baninya mereka, apakah mereka ini semua orang itu? Karena namanya sama. Guru Sahib kende, Haji, inilah Pagat-Pagat itu, dan untuk menjawab keraguan kamu, saya manggil kamu sendiri untuk melihat bahwa
Mereka datang ketemu saya setiap hari dan berdiskusi, dan inilah caranya saya mendapatkan bani daripada mereka, karena ke-15 pagat ini bukan manusia biasa. Mereka sudah satu, menyatu bersama Tuhan. Di dalamnya itu sudah tidak ada lagi kecapan, tidak ada lagi unsur keca. Mereka sudah menyatu dengan Dia yang seca, dan baninya mereka ini sudah menjadi seci bani. Oleh disebabkan itu, segala apa yang mereka ngomong, karena itu datangnya dari Hirda yang sudah pun menyatu bersama Tuhan, ini adalah bani yang disetujui dan akan membantu manusia pada zaman akan datang. Makanya bani daripada ke-15 pagat ini yang sangat mirip dengan Gurbani, yang tidak ada ego di dalam Gurbaninya mereka, yang tidak ada apapun yang negatif di dalam baninya mereka, karena mereka sudah har jan dui eka, seperti air dari sungai yang kecil yang sudah menyatu di dalam lautan besar yang tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti itu mereka sudah menyatu bersama Tuhan, dan baninya mereka itu sekarang tidak ada perbedaannya dengan Gurbani yang lain, dan mereka akan mendapat tempat di dalam Guru Adgrat ini. Pai Gurdas Ji tertunduk waktu itu dan ketika sesi penulisan bani pada hari itu, Guru Arjan Dev Ji juga melafazkan kali pertamanya bani Bavan Akhri. Bavan Akhri yang Guru Sahib waktu itu menceritakan kepada Pai Gurdas Ji bahwa bani ini adalah seperti barang kemas. This is like jewelry, diamonds, rubies, pearls that will follow you to the world after. Bani ini adalah seperti barang-barang hiasan yang diperbuat daripada emas, daripada berlian, daripada permata yang value-nya begitu tinggi sekali, tetapi tidak seperti barang-barang berharga seperti di dunia yang tertinggal di sini. Bani ini akan menghias atma kamu pada kehidupan yang berikutnya juga. Gursik yang membaca Bani Bavan Akhri di dalam kehidupan ini, dia akan mendapatkan penghiasan yang cukup tinggi di dalam kehidupannya yang setelah ini. Dia akan menyucikan dirinya di dalam kehidupan yang ini dan yang setelah ini. Waktu itu saya Sanggajiyo, Pai Gurdas Ji kagum sekali melihat segala mukjizat yang terjadi, all the miracles that were happening throughout the writing of Sri Adgranth Sahib Jiyo. Setelah beberapa hari dari peristiwa itu, Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj ketika Ishnan di dalam serowarnya di Ramsar, karena ketika proses penulisan Sri Adgranth Maharaj tidak pulang untuk menginap di Sachkhand Sri Harmandir Sahib di Kotha Sahib, tidak. Maharaj nginapnya juga di dalam area Ramsar di tenda itu. Khair, ketika satu hari Guru Sahib lagi duduk dan sepertinya berpikir sesuatu yang sangat serius. Ditanya oleh Pai Gurdas Ji Maharaj, "Tusi kediya socan chupaya Maharaj, apa yang Guru Ji, apa yang kamu lagi pikirkan ini?" Maharaj pun bilang, "Pai Sahib Ji, waktu yang akan datang ini akan menjadi kaljuk yang begitu mengerikan sekali. Manusia akan lupa sama Tuhan. Manusia akan lupa untuk berbuat kebaikan. Manusia tidak akan lagi punya waktu untuk melakukan bhakti, tidak akan lagi punya waktu untuk duduk dan mengingati Tuhan. Hanya segelintir kecil manusia yang akan melakukan perkara ini. Rata-rata orang di dunia ini tidak akan punya waktu lagi. Dan jika mereka tidak mengingati Tuhan, kehidupan mereka di dunia ini akan seperti berada di dalam neraka. Mereka akan tidak senang, mereka akan diuji, mereka akan sentiasa berada dalam dukkha. Dukh de vich rehnge. Dan Maharaj berpikir, "Gurdas Ji, hey Pai Gurdas, saya harus memberikan sesuatu bani yang bisa membantu gursik-gursik pada masa akan datang, walaupun waktu mereka mepet. Jika mereka bisa membaca bani ini sepanjang hari, mereka akan bebas daripada dosa. Jika seorang gursik membaca bani ini pada waktu awal pagi dengan fokus yang cukup, sepanjang hari itu mindanya akan terikat bersama Waheguru, bersama Guru, dan dia tidak akan melakukan dosa. Sepanjang hari nafas yang dia ambil itu akan diberkati oleh Waheguru Ji,
akan shuffle nafas-nafasnya yang diambil itu. Dan Bhai Gurdas Ji bertanya, Maharaj, keri bani hai? Kok bisa ada bani seperti ini Maharaj? Dan waktu itu Sat Sangat Ji, Guru Sahib ne asana laga ke Maharaj melafazkan untuk kali pertama baninya Sri Sukhmani Sahib. Gaudi Rag ਵਿੱਚ Guru Sahib Ji ne memberikan hadiah yang begitu besar sekali kepada kita. Dan Guru Sahib menjelaskan pada waktu itu bacanya Guru Sahib adalah Gursik saya yang membaca bani ini dengan fokus. Dalam suatu hari, dalam 24 jam, semua nafas yang diambil itu adalah diberkati oleh Gursik. Dekho kitna vada mahatam hai is bani da. Apa yang kita dapat dalam balasan sebagai membaca bani ini begitu besar sekali. Guru Sahib juga menerangkan Gursik yang membaca bani ini secara terus-menerus, lebih dari satu part, dilakukan part bani ini berkali-kali, dia tidak akan pernah kembali ke cakra reinkarnasi. Jo is bani da akhand jap karega, o kade juna chani pavega. Guru Sahib memberikan begitu banyak waris sekali, dan Bhai Gurdas Ji begitu senang sekali mendengar semua sisa. Dan setelah selesai Sri Rag dan raga-raga berikutnya, datang giliran Rag Gaudi. Bhai Gurdas Ji menuliskan Sri Sukhmani Sahib ke dalam Sri Adi Granth. 52 akhri yang berada persis sebelum permulaan Sukhmani Sahib, Bani Sukhmani Sahib, itu juga dituliskan oleh Bhai Gurdas ke dalam Adi Granth. Sat Sangat Ji, kita melihat waktu itu suatu kisah yang terjadi, pengajaran yang besar sekali untuk kirtani. Orang yang melakukan kirtan, tidak kisah kamu itu cowok apa cewek, siapapun yang melakukan kirtan untuk Guru Sahib, dengarlah sakhi berikut ini dengan teliti karena pengajarannya cukup besar sekali untuk kita. Zamannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, ada 2 orang adik-beradik, 2 brothers, Bhai Balwand Ji dan Bhai Satta Ji. Bhai Balwand Ji yang lebih tua dan Bhai Satta Ji yang lebih muda umurnya, adiknya. Mereka berdua ini sangat miskin sekali, dan dikarenakan tidak punya uang, Bhai Balwand yang lebih tua itu selalu keluar negeri untuk mencari uang supaya bisa menyara hidup. Dan Bhai Satta Ji ini tinggal bersama Sangat Guru Arjan Dev Ji Maharaj, mendengar kirtan setiap hari, mendengar ajaran dari Guru Arjan Dev Ji Maharaj setiap hari. Mereka kedua adik-beradik ini merupakan merasi. Keturunannya, satu keturunan yang beragama merasi ini daripada keturunannya, warisannya Bhai Mardana Ji. Dengan edaran waktu, Bhai Satta Ji yang selalu berada di sanggatnya Guru Arjan Dev Ji Maharaj mulai belajar melakukan kirtan. Di hazurinya Guru Arjan Dev Ji Maharaj memakai tanti saj. Waktu itu tidak ada wajah kok. Wajah itu, harmonium itu adalah pemberian orang British kepada kita. Back in the Guru's day, all kirtan was done with tanti saj, stringed instruments. Dilruba, taus, dan macam-macam lagi alat-alat yang ada stringnya di atas itu dipakai untuk kirtan. Dan Bhai Satta Ji mulai melakukan kirtan dengan cara tersebut. Bhai Balwand Ji pada suatu hari, ketika urusan bisnisnya di luar Amritsar itu tumbang dan dia kehilangan semua uangnya, dia kembali ke Amritsar Sahib, ketemu sama Guru Arjan Dev Ji dan bilang, Maharaj, saya tidak bisa lagi mempunyai harapan sama orang lain. मैं तकी तो शरणाए जियो महाराज जी हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो. ਕਹਿੰਦੇ Guru Sahib, tolonglah berkati saya supaya saya tidak harus lagi keluar dan mencari uang seperti ini, tersiksa sekali. Guru Arjan Dev Ji ਕਹਿੰਦੇ, Bhai Balwand Ji, ikutlah adik kamu melakukan kirtan di dalam darbar. Go with your brother and do kirtan in rags. Pakailah kirtan Gurbani di dalam rag sesuai dengan ajaran Gurmat
Sekarang ini kita nggak suka ya saat sengaja mendengar kita di dalam rag. Kita nggak mau belajar rag. Kita nggak suka kalau Gyaniji atau ragi daripada luar datang menyanyikan rag. Kita merasa kayak nggak bisa nyambung, nggak cocok tune-nya itu. Sepertinya kita nggak bisa connect sama Guru Sahib. Saat sengaja jangan jadi seperti itu. Jangan terlalu dimanjakan telinga-telinga ini. Ikut hukumnya Guru Sahib. Guru Kardi Maryada hai. Rag kirtan itu adalah wajib dan harus oleh semua Gursik yang melakukan kirtan. Kalian harus tahu melakukan rag. Ya kalau tidak tahu pada awalnya harus belajar. Dan tidak boleh membiasakan diri cuman mendengar kirtan seperti tune-tune Bollywood yang kedengarannya begitu asik sekali, tetapi itu bukan apa yang diberi hukum oleh Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Nih, kalau enggak saat sengaja kenapa sih Adi Granth itu ada rag, dan ragnya. Dan ada timingnya untuk rag ini. Kenapa Guru Sahib harus susah-susah melakukan seperti ini? Guru ka hukum ya. Jika kita tidak bisa kirtan di dalam rag sepenuhnya, paling tidak minimal syabat awal yang dinyanyikan waktu memulakan kirtan itu harus dilakukan di dalam rag. Ini adalah Gurmat Maryada dari dulu yang menjadi tradisi kirtani dari zamannya Guru Sahib. Pai Balwant pun mulai belajar rag dan melakukan kirtan bersama-sama adiknya. Dengan bertambahnya waktu saat sengaja mereka menjadi begitu jago sekali melakukan kirtan. Tangannya mereka itu cepat sekali memainkan alat-alat musik. Suara mereka itu perfect sekali melaung-laungkan gurbani di dalam adonan rag. Dan mereka mulai dipuji ramai sangat karena kirtan mereka itu begitu luar biasa sekali waktu itu. Dan ketika dipuji terus, nah ini bahayanya kenapa pujian itu jika dilemparkan kepada kita, kalau kita nggak tahu cara menghadapi pujian itu, yang akan bertambah dari dalam adalah ego. Kahu nanak sab teri vadiyai, koi nao na jane mera maharaji. Setelah melakukan sewa, seorang kirtani, khususnya ya kirtani yang selalu dipuji dibandingkan dengan orang lain yang melakukan katha atau melakukan bacaan pad, karena sangat lebih suka sama kirtan. Ketika dipuji seperti ini, hati-hati loh, karena yang akan datang pada awalnya dari dalam itu adalah ego. Dan ini ketika sudah datang ego, kita sudah nggak dekat lagi sama Guru Sahib. Saat Sanghajiyo sama seperti itu, ketika ego mulai datang dan semakin bertambah di dalam diri mereka, mereka mulai merasakan diri mereka itu paling jago di situ. Pada suatu hari, mereka punya suatu adik perempuan yang mau dinikahkan. The time came for the marriage of their younger sister. Pai Satta dan Pai Balwant pergi ke darbarnya Guru Arjan Dev Ji, ketemu Guru Sahib, kende, "Hey Guru Arjan Dev Ji, Maharaj, kami melakukan kirtan untuk kamu selama bertahun-tahun. Sekarang adik kami mau dinikahkan, tolonglah kasih uang yang besar sekali kepada kami, kasih uang yang banyak kepada kami, supaya pernikahannya itu bisa luar biasa sekali, biar semua orang yang datang dan melihat nikahan adik kami ini akan berpikir bahwa luar biasa sekali kirtaninya Guru Arjan Dev Ji yang bisa menikahkan adiknya seperti ini." Dan apa jawaban Guru Arjan Dev Ji Maharaj kepada dua kirtaninya ini? Saat sengaja ingat ya, Guru Sahib sangat menyayangi orang yang melakukan sewanya. Walaupun kita itu sebusuk apapun dari dalam, sebanyak manapun dosa kita dari dalam, Guru Sahib sangat menyayangi mereka yang melakukan sewa. Jera Guru da sewa, Guru da kam karde ne, jo bhi hai, kirtan, katha, gurbani, percar, apapun yang dilakukan oleh sewadaar seperti ini, Guru Sahib akan sangat menyayangi mereka. Guru Sahib ne na nahi kiti. Walaupun permintaannya Satta dan Balwant ini agak melampau, Guru Sahib tidak bilang nggak boleh. Maharaj kende, "ठीक है Pai, jangan kamu khawatir mengenai uang, jangan dirisaukan, dipikirkan. Kalian pergi melakukan persiapan, segala tanggungan pernikahan adik perempuan kamu ini akan ditanggung oleh saya kok."
Tetapi Pai Sata dan Balwan tidak mau seperti itu. Mereka bilang kepada Guruji, Guruji, bisa nggak jika esok pagi ketika kami melakukan asa kiwar kirtan, semua peta uang yang diberikan Sangat kepada kamu untuk peta ketika mereka mathatek itu semuanya dikasih ke kami, bisa nggak? Guruji sekali lagi bilang bisa dan tidak bilang nggak boleh, karena rasa sayangnya kepada Kirtani. Kirtani bersama Guru Sahib itu punya hubungan yang sangat rapat sekali jika Kirtani itu adalah seseorang yang mengikuti gurmat. Tetapi jika Kirtani itu sendiri tidak mengikuti gurmat, hanya melakukan kirtan supaya dipuji orang lain, supaya dia bisa terkenal, supaya dia bisa famous, dia bisa diketahui oleh semua orang lain, atau menunjuk-nunjuk skill kirtannya, menunjuk-nunjuk suaranya, saat Sanggaji Kirtani seperti itu tidak disukai di matanya Guru Sahib. Penting sekali saat Sanggaji, karena sekarang adik-adik saya yang melakukan kirtan banyak sekali yang melihat satu sama lain, saya juga pengen, ini bagus sekali. Tetapi tujuan di sebalik melakukan kirtan itu harus benar. Saya bukan melakukan kirtan untuk didengarkan kepada Sangat, untuk didengarkan kepada teman saya, untuk didengarkan kepada Paisab yang datang, yang duduk di Sangat, tidak. Saya mendengarkan kirtan untuk dua orang. Yang pertama adalah Guru Sahib sendiri, dan yang kedua adalah man saya sendiri. Khair, Guruji setuju dengan permintaan Sata dan Balwan. Mereka datang keesokan harinya dan mula melakukan asa kiwar. Dengan kehendak Tuhan, saat Sanggaji esok paginya itu hujannya deras sekali. There was a very heavy rain. Sangat yang datang pagi itu cuma dikit. Setelah selesai kirtan, Pog, asa kiwar, peta yang didapatkan oleh Guru Sahib itu diberikan ke mereka, dan ternyata nilai petanya itu 100 rupiah waktu itu. 100 rupiah jumlahnya nggak kecil loh waktu itu. Tetapi Pai Sata dan Balwan yang merasa dirinya itu terlalu bagus, merasakan jumlah uang itu terlalu kecil. Mereka langsung berantem bersama Guru Sahib dan bilang kepada Guru Arjan Dev Ji, Maharaj, ini terlalu dikit, nggak cukup untuk kami. Ngapain sih kami bertahun-tahun melakukan kirtan di sini, bertahun-tahun melakukan kirtan untuk kamu, tetapi balasannya cuma dikasih ini. Apa yang kami dapat setelah melakukan kirtan selama bertahun-tahun? Wahai Guruji, jangan pernah bertanya kepada Guru Sahib seperti ini saat Sanggaji. Jika kita juga diuji, do not ask the Guru, do not question the Guru. What have you done for me, Wahai Guru? Please do not question the Guru. Jangan sekali-kali bertanya kepada Guru Sahib seperti ini. Khair, Guru Sahib terdiam waktu itu, dan Pai Sata dan Balwan pergi dari situ. Dan dalam perjalanan mereka pulang, mereka menjelek-jelekkan Guru Arjan Dev Ji dan begitu marah sama Guru Sahib, dan mereka memutuskan mulai besok kami nggak mau lagi pergi ke derbar untuk melakukan kirtan. Ngapain kami susah-susah melakukan kirtan, padahal balasan yang kami dapat itu cuma dikit. Dan keesokan harinya Amrit Vela, asa kiwar, kirtan, mereka nggak datang. Guru Sahib menghantar Pai Gurdas Ji. Pai Gurdas Ji memanggil mereka datang, tetapi mereka tidak mau. Baba Buddha Ji pergi untuk kali keduanya, memanggil kedua Guru Sikh ini, Pipai, ayo, Guru Sahib loh yang memanggil kalian, bukan calon-calon orang loh. Guru Arjan Dev Ji memanggil kalian karena Guru Arjan Dev Ji pengen mendengar kirtannya kalian. Bayangkan rasanya ketika kalian melakukan kirtan dan Guru Arjan Dev Ji duduk di depan kalian dan mendengar setiap satu lafaz syabat yang keluar dari mulutnya kalian. Tetapi ketika manusia berada di dalam ego, manusia tidak bisa berpikir. Mereka menolak Baba Buddha Ji dan suruh Baba Ji pulang. Saat Sanggaji dengar apa yang terjadi sekarang, ध्यान नाल सुनियो, मेरी बेनती है, गुरु अर्जन देव जी दा प्यार कीर्तनियां ਲਈ किस तरह दा प्यार है, साध संगत जी सुनियो. Bagaimana rasa sayang, rasa cintanya Guru Sahib terhadap kirtaninya. Guru Arjan Dev Ji मेरे सतगुरु कोमल हृदय दे मालक पैदल तुर के नंगी पैरी कीर्तनियां कोल गए. Guru Sahib berjalan berkaki ayam tanpa memakai sepatu, tanpa ada apapun, kerawa, selipar, apapun dipakai di bawah cerennya Guru Sahib. Maharaj berkaki ayam pergi ke
kedua-dua कीर्तनिया साध संगत जी, bayangkan साध संगत जी, गुरु साहेब गुरु अर्जन देव जी महाराज पैदल तुर के कीर्तनिया को आरे के पाही आन के कीर्तन karo. Datanglah dan lakukan kirtan. Dan ketika Maharaj meminta seperti ini, saat Sanggaji, Pai Sata dan Pai Balwan dalam egonya itu bilang kepada Guru Arjan Dev Ji, kami nggak mau. Hanya dikarenakan kami Sanggat datang ke derbar kamu Guru Arjan Dev Ji. Dan Guru Sahib cuman diam. Mereka ngomong begitu banyak perkara yang negatif mengenai Guru Sahib tidak ngomong apapun. Tetapi saat Sanggaji ketika melihat Guru Sahib diam, Pai Sata dan Pai Balwan di sini ngomongin sampai ke Guru Nanak Bareki kende moyang kami yang melakukan kirtan untuk Guru Nanak dulu. Kalau nggak ada moyang kami yang melakukan kirtan untuk Guru Nanak, nggak akan ada orang yang kenal sama Guru Nanak, nggak akan ada orang yang mau menyembah Guru Nanak. Egonya sudah setinggi itu. Waheguruji, ketika Guru Arjan Dev Ji mendengar segala apa yang diomongkan mengenai dirinya, dia diam. Dia nggak ngomong apapun. Tetapi ketika Pai Sata dan Pai Balwan memperlekehkan, menjelek-jelekkan Guru Nanak Dev Ji sendiri, Guru Arjan Dev Ji melihat ke arah mereka. Guru Arjan Dev Ji melihat ke arah Gursik yang berada bersama Guru Sahib, dan Maharaj bilang, "Aj to ga koi bhi ena de mathe na lage." Mulai hari ini tidak boleh ada Gursik saya yang berkomunikasi sama mereka, yang ngobrol sama mereka, yang berurusan sama mereka. Tidak boleh ada Gursik saya seperti itu. Yang kedua, jika ada daripada kalian yang coba datang ke saya dan memberitahu saya untuk memaafkan Pai Sata dan Pai Balwan ini, saya akan menyuruh kalian supaya mukanya orang seperti itu dihitamkan dan dinaikkan di atas donkey, keledai, dinaikkan di atas keledai dan dibawa diarak ke seluruh Amritsar itu sebelum kalian ketemu sama saya. Pokoknya Guru Arjan Dev Ji Maharaj memalingkan mukanya daripada kedua-dua Gursik itu, Pai Sata dan Pai Balwan. Maharaj ini muh fede. Ini perkara yang paling menakutkan sekali untuk sesiapapun. Jis din Guru Sahib pergi dari kita, Maharaj tidak mau berurusan sama kita. Ini hari yang paling menakutkan untuk Gursik Sahib sendiri. Dan ini adalah ajaran untuk setiap kirtani saya, kalian, siapapun yang melakukan kirtan, sentiasa ingat ini. Kirtani itu tidak boleh lebih besar daripada Guru Sahib. Kirtani itu bukan lebih besar dari Sanggat. Ya, kirtani itu diberi penghargaan, diberi kasih sayang, diberi setekar oleh Sanggat. Tetapi jangan biarkan setekar itu naik sampai ke kepala, sampai egonya itu tinggi, karena nanti kita juga akan menjadi seperti ini. Ahangkarya, nindaka, pith de. Guru Sahib tidak mau lagi berurusan. Dan perkara ketiga yang diomongkan oleh Guru Sahib, tidak boleh berurusan, tidak boleh ada Gursik saya yang datang ke saya menyuruh saya minta maafkan mereka. Dan yang ketiga, dia ngomong kepada Pai Balwan dan Pai Sata, semoga tubuh kalian ini mereput karena kalian menyebut perkara yang tidak baik mengenai Guru Nanak. Tuade sharir gal jaan, जिस शरीर ने मेरे गुरु नानक दी निंदिया कीती, जिस शरीर ने मेरे गुरु नानक दी गलत गल कीती, तुहाडे शरीर गल जान. Waheguru, saya tidak bisa membayangkan perasaan yang dialami oleh Pai Sata dan Balwan waktu itu karena Guru Sahib pulang habis itu. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, Guru Sahib ji ਤੋਂ ਬਾਅਦ Maharaj ditanya oleh Gursik, Guru Sahib, siapa yang akan melakukan kirtan sekarang? Karena Guru Sahib sudah melarang rebabi, orang-orang seperti Pai Sata dan Pai Balwan itu dilarang untuk melakukan kirtan karena Maharaj mau memberi pengajaran kepada orang rebabi. Untuk pengetahuan kalian, saat Sanggaji, sebelum peristiwa ini terjadi, yang melakukan kirtan itu cumanlah orang rebabi. Bukan semua sanggat seperti saya dan kalian bisa duduk di situ lakukan kirtan, nggak boleh. Waktu itu meriadanya beda. Keval rebabi kirtan sunaunde si Guru Sahib. Dan ketika Guru Sahib ngomong seperti ini, Guru Sahib bertanya, kalau mereka nggak bisa lagi,
Semua rebabi sekarang nggak diizinkan untuk melakukan kirtan. Siapa yang akan melakukan kirtan? Dan saat Sanggaji pada hari itu, Guru Arjan Dev Ji, Baba Buddha Ji, dan Bhai Gurdas Ji duduk di depannya Sangat di dalam Sachkhand Sri Harmandir Sahib, memegang tanti saz, dan waktu itu pagi itu Asakiwar Kirtan dilakukan oleh Guru Arjan Dev Ji Maharaj sendiri, diiringi oleh Bhai Gurdas dan Baba Buddha Ji. Bayangkan suasananya saat Sanggaji, Guru Sahib sendiri, matanya tertutup, tanti saz itu lagi berbunyi, dan Maharaj menyanyikan kebesarannya, Waheguru menyanyikan kebesarannya Guru Sahib di dalam Asakiwar. Baba Buddha Ji ikut menyanyi, Bhai Gurdas Ji ikut menyanyi, Sangat ikut menyanyi saat Sanggaji Amrit Hi Amrit Ote Varsriyasi. Setelah kejadian ini, Bhai Satta dan Bhai Balwant, badannya mereka saat Sanggaji terkena penyakit kusta. The disease of leprosy afflicts them. Mereka sudah tidak mulai bisa bergerak. Badan mereka dipenuhi dengan lepuh-lepuh. There were blisters all over the body of Bhai Satta and Bhai Balwant, dan mereka mulai berada di dalam keadaan yang sakit. It was very painful. Mereka mendengar mengenai seorang Gursik, Guru Sahib, Guru Arjan Dev Ji Maharaj yang berada di Lahore, Bhai Lada Ji, dan mereka meminta benti, melakukan benti ke Lahore sama Bhai Lada Ji, Bhai Sahib, tolonglah Sangat di Amritsar itu nggak mau lagi berurusan sama kami, kamu yang di Lahore, tolonglah saya, pergilah ke Guru Arjan Dev Ji dan bantuilah kami untuk supaya kami bisa dimaafkan oleh Guru Sahib. Bhai Lada Ji seorang Gursik yang menyayang Guru Sahib begitu banyak sekali. Dia tahu hukum-hukum 3 hukum Guru Sahib yang diberikan mengenai Bhai Satta dan Balwant. Dan waktu itu saat Sanggaji, Bhai Lada Ji datang dari Lahore ke Amritsar, menaiki keledai, mukanya itu dihitamkan dengan arang, sisa-sisa arang itu ditaruh di atas mukanya, muh kala karke गधे दे उत्ते चढ़ के भाई लादा जी लाहौर तो अमृतसर साहिब आंदे ने, dan ketika sampai ke Amritsar, sebelum ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib, dia keliling ke seluruh kota Amritsar itu dulu supaya dia bisa dilihat oleh seluruh sangat. Akhirnya dia ke Guru Arjan Dev Ji Maharaj dan melakukan benti, Maharaj, saya datang ini karena ingin meminta maaf dari bahagian dari atas pihak Kirtani kamu 2 orang yang sudah melakukan kesalahan, Maharaj bakshido. Guru Arjan Dev Ji Maharaj dengan segera memeluk Bhai Lada Ji karena dia mengikuti bacanya Guru Arjan Dev Ji, menghitamkan mukanya, menaiki gada dan datang ke situ. Guru Sahib Kende, jika mereka ingin dimaafkan, mereka haruslah memuji Guru Nanak Dev Ji. They have to sing the praises of Guru Nanak dengan lidah sama yang mereka menjelek-jelekkan Guru Nanak tadi. Saat Sanggajiyo, ketika diberitahu sama Bhai Satta dan Bhai Balwant ini, berita ini, Bhai Satta dan Bhai Balwant waktu itu melafazkan suatu bani dari dalam. Kita selalu baca di dalam Rag Ramkali Kiwar, Rai Balwant Satta Tatthai Dum Akhi, एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाउ करता कादर करे. Ini adalah bani Ramkali Kiwar yang dilafazkan oleh Bhai Satta dan Bhai Balwant. Saat Sanggaji, bani ini intipatinya adalah mereka memuji Guru Nanak, Guru Angad Dev Ji, Guru Amardas Ji, Guru Ramdas Ji, dan Guru Arjan Dev Ji, dan meminta maaf di dalam bani ini. Setelah mendengar bani ini, Guru Arjan Dev Ji memaafkan mereka. Mereka diizinkan lagi untuk melakukan kirtan, dan badan mereka yang dipenuhi kusta dengan lepuh itu tadi hilang segala penyakitnya. Saat Sanggaji, bani ini karena begitu dalamnya rasa sayang Guru Arjan Dev Ji Maharaj terhadap Bhai Satta dan Balwant, baninya mereka dimasukkan ke dalam Ad Granth. Ramkali Kiwar, lihatlah sendiri, buka bani ini di HP kalian dan baca sendiri bani ini. Gursik-gursik pada zaman dahulu, Ustadz saya juga sering mengingatkan saya, sangat penting untuk kalian yang melakukan kirtan untuk melakukan abhyas bani ini di dalam Netnem. Karena bani ini mengajar seorang kirtani untuk rendah hati.
untuk tidak ego। राम कली की वार दी बाणी दा अभ्यास हरेक कीर्तनी लिए जरूरी है supaya बाणी ini akan mengingatkan kita peristiwa Pai Seta dan Pai Balwan dan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama। साध संगत जी, setelah peristiwa itu Guru Sahib sudah pun melafazkan Bawan Akrib, sudah pun melafazkan Sukhmani Sahib, sudah pun memasukkan Ram Kali ki War ke dalam Sri Ad Granth Sahib. Sekarang berita mengenai kesempurnaan Sri Ad Granth Sahib itu mulai menyebar. Ada 4 orang pagat yang menetap di Lahore. Mereka mendengar mengenai kebesaran Guru Arjan Dev Ji dan bahwa Guru Arjan Dev Ji lagi menyiapkan suatu granth yang akan menerangi seluruh dunia, yang akan membantu manusia di dunia ini untuk menyeberang lautan Kaljuk. Mereka berpikir sangat bagus sekali jika Bani kita juga bisa dimasukkan ke dalam Adi Granth ini supaya nama kita akan diingati oleh manusia sampai kapan-kapan pun. 4 orang ini, Bhagat Kanna Ji, Bhagat Chajju Ji, Bhagat Pilu Ji, dan yang keempat Bhagat Shah Hussain Ji. Mereka keempat ini melakukan perjalanan daripada Lahore ke Amritsar Sahib untuk ketemu sama Guru Sahib. Walaupun mereka melakukan pagati yang begitu lama Sah Sanggaji, tetapi ego di dalam masih belum hapus. Mereka belum jadi satu bersama Tuhan. Dan ketika mereka masuk ke derbar Guru Arjan Dev Ji Maharaj untuk berkomunikasi bersama Guru Sahib, mereka masuk dengan rasa ego dari dalam yang membuat-buat. Samne ego home agi, tetapi मेरा Guru Arjan Dev Ji ki karda hai, Satguru Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj ketika melihat mereka 4 orang pagat ini bangun dan datang ke dalam derbar mereka, Maharaj bangun dari takutnya dan Maharaj melakukan namaskar kepada mereka. Guru Sahib di Nimerta. Guru Sahib mengajar kita untuk sentiasa tunduk. Niwe hoke rahiye. Jangan pernah menunjuk-nunjuk. Nahi. Guru Sikh da जीवन नहीं है। Maharaj Ji menyambut keempat-empat yang mereka pagat ini, dan ketuanya Pai Kanna Ji कहते, "Hei Guru Sahib, saya mendengar kamu ini dipanggil Jagat Guru, gurunya seluruh dunia. Tetapi kok aneh kamu menyiapkan granth yang isinya adalah bani daripada pagat yang sudah pun lama meninggal dunia, tetapi kamu mau masukin baninya mereka di dalam. Kami 4 orang yang masih hidup dan berada berdekatan dengan Amritsar ini di kota Lahore, kok bani kami nggak mau dimasukkan ke dalam Guru Adi Granth ini? Kok bisa seperti itu?" Guru Arjan Dev Ji tidak mau mereka itu hatinya pecah atau patah. Maharaj ne unhar dil nahi todiya. Guru Sahib कहते, "ठीक है, izinkan saya untuk mendengar bani kamu. Sampelnya daripada bani kamu. Allow me to hear a sample of your bani. Recite something in my court so I can listen to your bani." Izinkan saya untuk mendengar contohnya daripada bani kamu. Bhagat Kanna Ji waktu itu melafazkan beberapa kalimat daripada baninya. "Ohi re mai ohi re." Panjang sekali syabat yang kecil ini. Dia melafazkan bahwa saya itu, intipatinya adalah saya adalah dia yang disembah oleh seluruh manusia, disembah oleh seluruh dewi dan devta, disembah oleh macam-macam jenis binatang lain, oleh kehidupan lain. Seperti itu intipatinya. ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, sangat yang berada di situ dan Guru Sahib terkejut karena kandungannya itu adalah home. Dia memuji-muji dirinya sendiri di dalam baninya. Maharaj कहते नहीं कन्या, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ नहीं जा सकती क्योंकि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ home है. Di dalam bani kamu itu penuh dengan home. Jika Guru Sikh saya membaca bani ini pada masa akan datang, diri mereka akan dipenuhi home. Saya tidak boleh memasukkan bani ini. Dan waktu itu dalam keadaan yang marah sekali, Bhagat Kanna Ji meninggalkan derbar Guru Arjan Dev Ji Maharaj dari Amritsar dan kembali ke Lahore. Dan saat Sanggaji dalam perjalanan ke Lahore, kereta kuda yang dinaiki dia itu terbabas dan dia meninggal di situ. The cart
horse cart that he was on topples and he dies on the spot on his way back to Lahore. Ada juga yang mengatakan bahwa dalam keadaan marah, Bhai Kanhanaji duduk meditasi di satu tempat. Dia mencoba untuk membawa suasnya, nafasnya ke Dasam Dwar, tetapi dikarenakan dia membuat itu dalam perasaan marah, dia meninggalkan tubuhnya dalam waktu itu dan dia terus mati. Ini adalah salah satu lagi sumber sejarah yang mengatakan seperti itu, tetapi intipatinya adalah baninya Bhagat Kanhanaji dari Lahore tidak dimasukkan. Habis itu Guruji bertanya kepada Bhagat Piloji, Bhagatji, saya pengen mendengar sampelnya bani kamu. Bhagat Piloji melafazkan bani yang intipatinya kedengarannya begitu penuh dengan perasaan negatif yang menyebabkan orang yang mendengar itu merasa depresi. Apa yang dia lafazkan adalah, alangkah indahnya saya ini mati sebelum saya datang ke dunia ini daripada saya terjebak ke dalam maya ini. Guruji tidak senang mendengar bani ini, dan Guruji memberitahu, Gursik saya akan merasa tewas setelah membaca bani kamu, saya nggak bisa masukkan bani ini ke Adi Granth. Bhagat Piloji terdiam. Bhagat Chhajuji nu kende, Bhagat Chhajuji, ayo saya pengen mendengar baninya kamu sekarang. Bhagat Chhajuji, baninya itu merendahkan martabatnya wanita. Dia bilang bahwa wanita itu adalah seperti lembar kertas yang bisa dicoret apapun di atasnya. Guruji tidak bersetuju dengan baninya itu dan katanya, baninya Guru Nanak tidak cocok dengan kamu. Karena baninya Guru Nanak bilang, Sokyo manda akhiya jit jamai rajaan. Dan kamu menurun-nurunkan martabatnya wanita seperti selembar kertas yang bisa dicoret, tidak seperti itu. Wanita dan cowok adalah sama dan mereka juga berpeluang untuk kesaksian sama seperti yang cowok. Baninya Chhajuji juga tidak diterima. Akhirnya Guru Sahib melihat ke arah Bhagat Shah Hussain Ji. Bhagat Shah Hussain Ji dia akan cukinya. Dia menunduk melihat ke bawah, dan ketika dia melafazkan bani Sah Sangaji, baninya penuh dengan berag, rasa perpisahan antara seorang atma dengan Waheguru itu. Cantik sekali baninya, semua yang mendengar indah sekali lafaz-lafaz baninya itu, mereka terpukau. Dan Guru Sahib setelah mendengar baninya itu sangat senang sekali. Tetapi Guruji bilang, Tera andar hale sach naal puri tarah judya nahi. Dalamnya kamu itu belum 100% ketemu bersama si Waheguru. Dan bani kamu juga masih kecil, belum sempurna kok. Sachi bani ni hale hui. Dan saya tidak bisa masukkan bani ini ke dalam Sri Adi Granth Sahib. Sah Sangaji setelah mendengar jawaban ini, keempat-empat daripada mereka itu pulang kembali ke Lahore, dan tidak ada lagi yang datang untuk meminta baninya mereka dimasukkan ke dalam Adi Granth setelah mendengar kisah mereka ini ditolak oleh Guru Sahib. Karena Sachi bani itu haruslah daripada hirda yang judya hoya, hirda yang tercantum dengan kebenaran. Sachi bani itu bisa keluar dari situ. Kita sudah membahas Bhagat, kita sudah membahas Bhagat yang 15 orang tadi yang baninya di dalam Guru Adi Granth, dan kita membahas Bhagat yang baninya tidak dimasukkan ke Adi Granth. Sekarang kita bahas Pata Sahibang. Kalian tahu nggak ketika di ujung-ujungnya Guru Granth Sahib Maharaj ada Sawaiye, Mahalla Pehla, Duja, Tija, Chautha, Panjama. Sawaiye ini adalah tulisannya hasil karya daripada Pata Sahiban. Pata itu adalah 17 orang. Dengar Sat Sangaji, ini penting sekali. Setara Pata, apa ini artinya Pata? Kaun ne? Siapa mereka? Pata ini adalah penyair-penyair ministerial yang berada di dalam courtnya orang-orang yang jago dalam peperangan, dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang kuno, lagu-lagu perang yang lama untuk menyenangkan orang-orang yang warrior pejuang ini. Pata ne? They are basically poets, artists that are excellent in writing poetry. Dan cerita di sebalik ada 17 part
yang baninya berada di dalam Sri Ad Granth Sahib dan Guru Granth Sahib Maharaj. Ceritanya, jika kita melihat Suraj Prakash Granth, jika kita melihat tulisannya Dr. Paisa Pai Veer Singh Ji, mereka menjelaskan bahwa ada 17 orang, dan daripada 17 orang ini asal-usulnya adalah seperti ini. Pada suatu masa, di dalam agama Hindu itu ada 4 jenis Veda. Kita tahu, 4 तरह के वेद ने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण-वेद. 4 jenis Veda. Dan mereka ini, Veda ini dianggap sebagai jalan yang penting untuk seorang itu mengetahui keempat-empat Veda ini untuk ketemu sama Tuhan. Ek sama aya, keempat-empat Veda ini dipenuhi dengan rasa ego. Dan waktu itu, Akal Purakh Waheguru memutuskan untuk memberi pengajaran kepada Veda-Veda ini. Mereka diberi hukum untuk direinkarnasi sebagai pada di dalam bentuk manusia. Setiap satu Ved, karena ada 4, itu disuruh menjadi 4 rupa inkarnasi setiap satunya. Totalnya jadi 16, dan yang ke-17 itu adalah satu reinkarnasi daripada Brahma itu sendiri. Sedikit bersangkut paut dengan agamanya Hindu, karena Veda ini adalah kepercayaan mereka. Dan setelah reinkarnasi mereka, enaneki kita, Pata Sahiban ini mereka keliling India, keliling Hindustan, keliling Pakistan. Waktu itu negara-negara ini belum terbentuk. Pokoknya daerah-daerah di situ dikelilingi karena mereka mencari orang yang sudah ketemu sama Tuhan, orang yang mempraktikkan kebenaran, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Akhirnya ketika mereka mendengar kebesaran Guru Arjan Dev Ji, mendengar bahwa Guru Arjan Dev Ji lagi mempersiapkan suatu granth, mereka datang ke Amritsar. Setara Pata Sahiban, Amritsar Sahib di tertite onde ne. Pata Sahiban ini untuk identifikasi siapa nama-nama mereka. Saat sengaja ketika baca Swaye di ujung-ujungnya Guru Granth Sahib Maharaj, setelah Rag Jajavanti, kita akan datang ke Sanskriti Slok. Ada Mahla Pehla, Mahla Panjama, Gatha dan sebagainya itu. Setelah itu kita akan datang kepada Slok Bhagat Kabir Ji, Slok Bhagat Farid Ji. Setelah selesai Slok ini, mulai Swaye daripada Mahla Pehla sampailah ke Mahla Panjama dan akhirnya Slok Mahla Nama dan Ragmala. Jadi salah satu Swaye yang di belakang ini, kecuali Slok Mahla Nama yang tulisannya Guru Tegh Bahadur Ji, Slok yang sisanya itu ini adalah beberapa daripada situ adalah tulisannya daripada si Pata Sahiban ini. Dan identifikasinya adalah karena nama-nama mereka ada di situ. Patakal, Patakal Sahar, Pata Harbans, Pat Mathura, Pata Jal, Thal, Nal. Banyak sekali nama-nama mereka. Gayand, Pat Gayand ini adalah orang yang pertama kali menyebut Waheguru di dalam Sri Guru Granth Sahib. Waheguru, 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 Waheguru ini sebutannya Pat Gayand. Banyak sekali di dalam sini adalah tulisannya Pat Gayand. Dan Pata Sahiban ini mereka memuji 4 Guru Sahiban ini sampai ke Guru Arjan Dev Ji. Ketika mereka ketemu Guru Arjan Dev Ji, mereka melafazkan keinginan untuk mereka diberikan mukti supaya mereka bisa meninggalkan bentuk kehidupan manusia. Waktu itu Guru Sahib memberi pengajaran, Je tusi mukti chonde ho, lakukanlah pujian, lakukanlah ustati, lakukanlah kebesaran yang Guru Sahiban, lakukanlah kebesaran Waheguru. Dan dalam bentuk Swaye mereka melakukan ini. Dan akhirnya Sah Sanghajiyo setelah ke-17 Pata Sahiban ini melafazkan apa yang mereka lafazkan di dalam Bani, ke-17 daripada mereka meninggalkan tubuh mereka dan kembali ke Sachkhand. Ini adalah cerita di mana bagaimana Sri Ad Granth Sahib Maharaj itu bisa ada baninya daripada Pata Sahiban dan bisa ada baninya daripada Bhagat Sahiban. Setelah semua bani ini masuk, Guru Arjan Dev Ji menuliskan Ragmala waktu itu. Dan akhirnya saat Sanghajiyo, Sri Ad Granth sudah siap. Waktu itu Guruji memberikan instruksi kepada Baba Buddha Ji, Pai Gurdas Ji untuk siapkan kara prasad. Kara prasad disiapkan
Guru Arjan Dev Ji pada malam di mana Sri Ad Granth itu sudah siap, Guru Arjan Dev Ji lagi duduk sendirian meditasi kepada Waheguru. Dan malam itu saat Sanggaji Guru Arjan Dev Ji didatangi oleh Kaljug. Kaljug mengambil rupa manusia dan datang menghadap sama Guru Arjan Dev Ji. Kende, "Hey Guru Arjan Dev Ji, mera sama hai. Sekarang adalah periode waktu Kaljug, waktunya saya. Saya tahu kamu sudah menyiapkan suatu kitab Granth yang luar biasa sekali. Karena di dalam zaman saya, manusia sudah tidak mau lagi mengingati Tuhan. Manusia sudah tidak mau lagi mendekatkan diri kepada kebenaran. Manusia sudah tidak mau lagi mengikuti apa yang benar. Manusia akan tenggelam di dalam lautan dosa. Tetapi dengan Granth yang kamu tulis ini, barang siapa yang memegang kepada ajaran Granth ini, dia tidak akan bisa diapa-apakan oleh saya. Orang yang mengikuti, mempraktekkan apa yang tertulis di dalam Gurbani ini, saya tidak bisa mengapa-apakan dia, Guru Sahib. Tetapi Guru Sahib, saya mohon semua Path Sahiban, Pagat Sahiban, dan 4 Gursik itu baninya sudah masuk ke dalam sini. Izinkan saya juga diberi peluang untuk paling tidak masuk ke dalam derbar kamu, Guru Sahib. Dan waktu itu Guru Arjan Dev Ji bilang, selagi Sacha Nam itu dibahas di dalam derbar saya, kamu tidak diizinkan untuk masuk. Jad tak Sache Nam di cerca derbar ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, selagi itu kamu tidak bisa masuk ke dalam. Tapi Kaljug bertanya terus, kapan saya bisa masuk ke dalam derbar Guru Sahib? Dan Guruji menjawab, ketika ardas sudah selesai dan deg kada prasad mulai diberikan kepada Sanggat, itulah waktunya kamu diizinkan untuk masuk ke dalam derbar. Kaljug begitu senang mendengar ini, tunduk di depan Guru Sahib dan pergi dari situ. Saat Sanggaji, pernah nggak kita terpikir atau melihat di sekitaran kita di Gurdwara Sahib, apa yang terjadi ketika Gyaniji mulai memberikan deg atau Sevadar yang lain memberikan deg? Semua Sangat akan mulai ngobrol. Walaupun ada yang melakukan jawab Satnam Waheguru, kita sudah mulai main HP, sudah mulai ngobrol bersama teman. Itu sebenarnya bukan hanya karena kesalahan kita, tetapi daripada cerita ini, waktu itulah Kaljug akan masuk ke dalam derbar untuk berhadapan dengan Guru Sahib. Saat Sanggaji dhyan deye supaya perkara ini bisa dikurangi di dalam derbar Sahib, supaya kita tidak menjadi seperti itu. Setelah si Kaljug datang dan pergi daripada situ, Maharaj akhirnya esok meminta Pai Gurdas Ji, Baba Buddha Ji, untuk menghantar segala kertas di atas mana Sri Baninya Ad Granth itu tertulis, diantar ke Lahore untuk binding prosesnya, untuk dibukukan dengan cantik sekali. Faisal menghantar serup ke Lahore, dan setelah dibukukan di situ, once the whole serup is binded and given its form of a Granth, Guru Sahib pergi ke Lahore dan mengambil Granth ini dengan Chaur Sahib dan Palki. Ketika datang kembali ke Ramsar Sahib, Guru Arjan Dev Ji bertanya kepada Baba Buddha Ji, serup sudah siap. Sekarang saatnya untuk kita prakash serup ini, untuk kita memberikan darshan serup ini kepada Sat Sangat. Menurut kamu Baba Buddha Ji, di manakah tempat yang paling cocok untuk kita melakukan prakash Guru Ad Granth ini? Baba Buddha Ji itu kende, "Hey Guru Sahib, saya sebenarnya tidak mengerti apapun. Tetapi jika Guruji pengen tahu, cadangan saya itu adalah tidak ada tempat yang lebih cocok dari Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Is to vadiya hor jagah ho hi nahi sakti." Guru Sahib setuju dengan jawabannya Pai Gurdas Ji dan Baba Buddha Ji waktu itu. Maharaj Ji mempersiapkan Sangat bahwa esok kita akan melakukan prakash di dalam Sachkhand Sri Harmandir Sahib pada tahun 1604 itu. Padon de mine vich, di dalam bulan Padon, Guru Sahib dan Sangat-Sangat berkumpul dengan begitu banyak, ramai sekali pada keesokan harinya. Maharaj Sache Patsha Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj menghias
Guru Adi Granth dengan remala yang begitu luar biasa cantiknya. Bunga-bungaan ditaruh di atas Sri Adi Granth Sahib. Serup Sri Adi Granth Sahib itu diberikan kepada Baba Buddhaji, dan Guru Sahib bilang kepada Baba Buddhaji, Granth di rakhwali, Granth da prachar karan li, Granth di seva vich hazir, Granthi o aap ji honge. Orang yang akan melakukan sewa Guru Granth Sahib ini, Granthi, itu adalah kamu Baba Buddhaji. Saat Sanghaji, jangan kita melihat Granthi Singh dengan pandangan mata yang serong. Do not look at Granthi Singhs with a very narrow mind. Karena mereka itu duduk di atas kerusinya, di atas gadinya Baba Buddhaji. Kasihlah setekar kepada mereka. Tetapi Granthi Singh juga harus ingat, respect atau setekar itu tidak bisa dipaksa. Jika kalian duduk di atas gedinya Baba Buddhaji, maka karakternya, jiwanya juga haruslah cocok seperti levelnya, yang bisa paling minimal itu sekurang-kurangnya mendekati sedikit sebanyak guru sahib yang lain. Baba Buddhaji itu terlalu tinggi levelnya, Sikhi di had hai, limitnya Sikhi. Tetapi paling tidak Granthi Singh itu harus punya jiwan. Beberapa minggu yang lalu saat Sanghaji, ada seorang adik saya yang sekarang lagi melakukan sewa di satu Gurdwara Sahib di Malaysia sini, di Kuala Lumpur. Dia WA saya pada suatu hari bertanya kepada saya, Virji, saya lagi iseng gak ada kuliah, lagi dikasih kesempatan untuk melakukan sewa Granthi Singh di Gurdwara sekian-sekian. Tapi saya pengen nanya, sebenarnya Granthi Singh itu karakternya itu harus seperti apa, jiwanya harus seperti apa? Saya begitu senang mendapat pertanyaan seperti ini, dan saya menjawab kepada dia, कि प्यारियो, जो बाबा बुड्ढा जी का जीवन है घट तो घट 1% उस तरह का जीवन हो. Seperti kehidupan jiwannya Baba Buddhaji, paling minimal 1% pun jika kita bisa seperti Baba Buddhaji itu sudah cukup luar biasa. Karena ingat saat Sanghaji, Granthi Singh itu harusnya orang yang paling dekat sama Sri Guru Granth Sahib Maharaj. Granthi, an extension of the Granth. That is how close a Granthi Singh should be to Guru Granth Sahib Maharaj. Karena kita datang ke Gurdwara, kita minta Granthi Singh untuk melakukan ardas. Dan sama seperti kita ke derbarnya seorang raja duniawi, jika kita pengen dekat sama raja, kita harus pergi ke menterinya dulu, karena menterinya itu lebih dekat sama raja dibandingkan kita. Dan raja itu lebih cenderung mendengar permintaan menteri daripada permintaan kita yang biasa-biasa. Saat Sanghaji तां करके ग्रंथी कोलों अरदास कराई दी, क्योंकि ग्रंथी सिंघां दा जीवन बहुत ऊंचा सी ते महाराज दे नेड़े हुंदे सन. Mereka itu rapat sama Guru Sahib karena hubungan mereka dari dalam itu sudah kukuh. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan peredaran waktu, Kaljuk juga semakin luar biasa, perkara ini juga semakin hilang. Granthi Singh juga sudah tidak mau percar. Granthi Singh juga jiwanya itu sudah tidak lagi seperti dulu. Saat Sanghaji, kita harus bangkit dan ingat kembali, Granthi Singh itu adalah kerusinya Baba Buddhaji. Kita tidak bisa duduk di atas kerusi seperti itu dan bermalas-malasan. Sanghat juga tidak bisa gampang-gampang menudingkan jari, menunjukkan kepada Granthi Singh dan marah-marah sama Granthi Singh. Ingat, kalian harus juga setekar kepada mereka. Baba Buddhaji yang digati hai. Khair, ketika Baba Buddhaji diberikan serup Sri Guru Adi Granth, Maharaj bilang, kamu akan menjadi Granthi Singh untuk Sri Adi Granth ini. Saat Sanghaji, waktu itu Sanghat yang berkumpul di Gurdwara Sahib Ramsar sudah begitu banyak sekali orangnya. Maharaj mengambil Chaur Sahib dalam keadaan berkaki ayam, without any shoes, without any sandals, without any kharama. Baba Buddhaji lagi berjalan di depan, Guru Arjan Dev Ji berjalan di belakang, dan ada Chaur Sahib di atasnya. Maharaj sendiri, Guru Arjan Dev Ji melakukan Chaur Sahib ke atasnya Sri Adi Granth Sahib Maharaj. Di belakang Sanghat lagi ikut dalam jumlah yang begitu luar biasa menyanyikan syabat. Ada yang membunyikan sangh. The shell is being blown into. There are royal sounds being made as Guru Granth Sahib Sri Adi Granth is coming for the first time ever to Sri Harmandir Sahib. Kali pertama Adi Granth Sahib itu akan menampakkan kakinya ke dalam sajukan Sri Harmandir Sahib. Saat Sanghaji socho,
Di belakangnya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Mata Ganga Ji, Sri Hargobind Sahib yang masih muda waktu itu, Baba Pai Gurdas Ji, semua Baba Bidichan, semua gursik-gursik yang lain itu berada di belakang, berjalan bersama-sama, perarakan Sangat ini berjalan ke arah Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Sah Sangat Ji, setelah sampai ke Sachkhand Sri Harmandir Sahib, di dalam Sri Adi Granth diletakkan di atas Manji Sahib yang dibuat daripada kayu. Remala diletakkan di atas dengan cantik sekali, bunga-bunga segala jenis itu dikasih peda oleh Sangat kepada Sri Adi Granth. Guru Arjan Dev Ji pada hari itu untuk kali pertama duduk di bawah satu level sama Sangat dan tidak ada kerusi atau posisi yang lebih tinggi untuknya. Sah Sangat Ji, izinkan saya bertanya ya, Guru Sahib, gurunya kita duduk di bawah. Pada masa Guru Adi Granth itu berada di atas menji, tetapi Darbar Sahibnya kita sekarang itu seperti apa Sah Sangat Ji? Dipenuhi dengan kerusi, dipenuhi dengan stul, dengan bangku, karena kita memberikan alasan kita sudah capek, kita sudah tua, saya nggak bisa duduk lama, saya ada sakit sini, saya sakit di situ. Tapi apakah saya bisa bertanya kalian, orang zaman dahulu nggak ada sakitnya ya? Apa penyakit artritis ini penyakit modern yang nggak wujud pada zaman dahulu? Kok bisa moyang-moyang saya dengan kalian itu duduk berjam-jam bersila di depannya Guru Granth Sahib di atas lantai, tetapi kita ini udah sok modern, sudah begitu maju sekali, kita nggak bisa ya duduk di bawah, di atas lantai ya Sah Sangat Ji? Jika Guru Sahib sendiri menunjukkan rasa hormat sebegini kepada Sri Adi Granth Sahib, siapa yang memberi kita kebenaran untuk duduk satu level sama Adi Granth, Guru Granth Sahib Maharaj di darbar? Kita menggunakan alasan kita sakit di sana di sini untuk duduk di situ Sah Sangat Ji. Karena saya yakin ada daripada kita yang tidak sesakit itu, tetapi kita tetap duduk di atas bangku dan kerusi, karena mending alat itu sudah ada di situ, fasilitasnya sudah disediakan, ya udah saya duduk aja. Nahi, punje baithna Guru Kar di Maryada hai. Ini adalah meryadanya, hukumnya daripada Guru Sahib, dan Guru Sahib bukan hanya ngomong loh, Maharaj sendiri juga duduk di bawah Sah Sangat Ji. Te assi bahut vade ho gaye jo assi upar bain lag paye. Apakah kita sudah terlalu besar sehingga kita duduk di atas? Nahi Sah Sangat, socho Guru Arjan Dev Ji aap tatiyan taviyan te baithne wale aj punje baithe ne Adi Granth Maharaj ji to niwe. Dan untuk kali pertamanya di dalam Darbar Sahib, Chaur Sahib itu tidak dilakukan di atasnya Guru Arjan Dev Ji, tetapi dilakukan di atasnya Sri Guru Adi Granth waktu itu. Sangat lagi melakukan kirtan, Guru Arjan Dev Ji matanya tertutup duduk di dalam meditasi. Dan waktu itu Sah Sangat Ji untuk setelah kirtan selesai, Guru Arjan Dev Ji untuk pertama kali tidak memberikan pengajaran atau kata-kata kepada Sangat, tetapi melihat ke arah Baba Buddha Ji dan bilang, Baba Ji, Granth khol ke te Sangat nu hukum do. Prakash kar Granth ini dan kasih hukum kepada Sangat. Dan Sah Sangat Ji itulah menjadi hukum nama pertama yang diambil di dalam Sikh Itihas, di dalam sejarahnya kita, dan hukum nama itu datang sebagai Santa ke Karj Aap Khaloya, Har Kam Karavan Aya Ram. Artinya Waheguru atau Tuhan itu sendiri turun datang ke bumi untuk melakukan kerjanya itu sendiri, yaitu Sri Adi Granth ini, Sri Harmandir Sahib itu sendiri. Semua ini dilakukan oleh Tuhan sendiri. Waheguru Ji ne aap apna karj karaya. Har Kam Karavan Aya Ram, dia datang untuk melakukan kerjanya ini sendiri kok. Dan setelah Guru Sahib mendengar hukum nama ini, ada sejarawan yang menuliskan bahwa pada hari itu untuk kali pertama kirtan dilakukan sepanjang hari tanpa henti. Sara din sari raat kirtan hoya. Sangat nu bahut khushi hui. Tidak putus-putus Sangat datang melihat prakashnya Sri Guru Adi Granth untuk kali pertama pada hari itu. Dan ketika sudah malam, Baba Buddha Ji bertanya kepada Guru Arjan Dev Ji Maharaj, di manakah, apa prosedurnya, apa protokolnya untuk Granth ini pada waktu malam sekarang harus seperti apa?
Waktu itu Maharaj memberikan meriada yang kita masih ikut di Sachkhand Sri Harmandir Sahib sampai sekarang. Maharaj dibawa di atas palki kembali ke tempat di mana sekarang itu terdirinya Akal Takht. Dulunya itu adalah kediamannya Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Maharaj ji अंदर छोटा जिहा उत्थे कमरा सी कोठा साहिब, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा आज भी प्रकाश है. Tempat di mana serup Sri Guru Granth Sahib Maharaj itu disimpan di suatu kamar di dalam Akal Takht Sahib. Itu adalah tempatnya Kotha Sahib di mana Guru Arjan Dev Ji biasanya istirahat pada waktu malam. Ketika palki Sahib dibawa ke situ, Sat Sangat Ji, Maharaj melakukan sesuatu yang luar biasa. Sri Guru Ad Granth Sahib itu diletakkan di atas kasurnya sendiri. Dan Maharaj untuk diri sendirinya, Guru Sahib meletakkan suatu cadar putih di bawah lantai, di atas lantai, dan Maharaj tidur di bawah. Maharaj sanu dasre ne ke mere gusikho Guru Granth Sahib Maharaj ji da satkar kiਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ. Gimana caranya untuk melakukan setekar gurbani? Saat Sangat Ji, masih ada loh guru Sikh seperti Guru Arjan Dev Ji yang sampai sekarang tidak mau duduk atau tidur dalam posisi yang lebih tinggi daripada Guru Sahib. Nahi, प्यार है ना अंदर, अंदर प्यार है, अंदर एक तड़प है, अंदर Guru Sahib ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ. masih ada kok guru Sikh seperti ini. Tetapi kita, kalau kita membawa Guru Sahib untuk Akhand Path Sahib di rumah kita, caranya Saat Sangat Ji, palki Sahib kita serendah apa, kita tidurnya di kasur setinggi apa, kita fikirkan sendiri. Tapi Guru Arjan Dev Ji tidak berbuat demikian. Maharaj mengajar kita setekar gurbani. Maharaj tidak pernah memakai sepatu ketika berjalan, memegang gudka ataupun memegang pothinya Guru Sahib atau memegang Ad Granth Sahib. Maharaj mengajar kita untuk sentiasa meninggikan Sri Guru Granth Sahib dalam secara fisikal dan duduk pada posisi yang lebih rendah. बहुत सिक्ख्यावां ਦਿੱਤੀਆਂ महाराज ने. साध संगत जी, Bir Sri Ad Granth original ini yang ditulis oleh Pai Gurdas Ji di bawah naungannya Sri Guru Arjan Dev Ji dinamakan sebagai Kartarpuri Bir. Pada suatu hari setelah Prakash, Baba Buddha Ji pernah bertanya kepada Sri Guru Arjan Dev Ji, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, sebenarnya Sri Guru Granth Sahib Maharaj ini sebenarnya apa itu Guru Granth? Kenapa status yang kita berikan kepada Guru Granth Sahib Maharaj ini begitu tinggi sekali? है कि महाराज जी तुसी दसना करो. ते उस वेले ketika ditanya oleh Baba Buddha Ji, Guru Arjan Dev Ji Maharaj चुप होके की कहते. Ketika ditanya oleh Baba Buddha Ji, Guru Arjan Dev Ji memberikan jawaban apa? की है Guru Granth Sahib Maharaj, ग्रंथ हृदय गुरु को जानो. ग्रंथ itu मेरा हृदय है. साध संगत जी, Guru Arjan Dev Ji memberitahu kepada Baba Buddha Ji, Sri Guru Granth Sahib Maharaj मेरा हृदय है. This is my beating heart that I have given you Guru Sikhs. This is the heart of the Guru that has been given to all Guru Sikhs all over the world. Sudah diberikan kok ke semua Guru Sikh. Tetapi jika Guru Sikh masih tidak menyayangi Guru Granth Sahib Maharaj, jika Guru Sikh masih tidak tahu melakukan setekar Guru Granth Sahib Maharaj, dan ada Guru Sikh, ada Sikh yang sampai sekarang belum pernah memegang Guru Granth Sahib Maharaj dengan tangannya sendiri, Saat Sangat Ji, di mana kita berdiri. आज तक Guru Granth Sahib Maharaj Ji de naal asih rishta nahi banaya. Kita belum bikin suatu hubungan bersama Guru Granth Sahib Maharaj. Kita masih malas baca Gurbani, masih malas tidak mau bangun Amrit Vela, kita masih tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Guru Granth Sahib Maharaj, padahal kita mathadik di depannya Guru Granth Sahib Maharaj sudah bertahun-tahun. Nahi Saad Sangat Ji, Guru Granth Sahib Maharaj is the beating heart of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, is the beating heart of Guru Nanak Dev Ji Maharaj, is the beating heart of Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj, is the beating heart of Guru Gobind Singh Maharaj.
Guru Gobind Singh malah pernah memberitahu Guru Sikh bahwa sebelum Maharaj kembali ke Sachkhand, Guru Sikh bertanya, dan saya pernah sharing ini bersama kalian di Jakarta, Maharaj, jika kami pengen ngobrol bersama kamu Guru Gobind Singh Maharaj, bagaimana akan kami ngobrol sama kamu setelah kamu pulang ke Sachkhand? Guru Gobind Singh ji da jawab si us vele, jo bhi mere naal gallan karniyan chahe, siapapun yang pengen ngomong sama saya, ngobrol bersama saya, duduk dan baca Gurbani Guru Granth Sahib Maharaj, itu adalah ngomongan kita berdua. Guru Granth Sahib di tabiat te baith ke bani padho, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Saat sangat ji, Gurbani ini bukanlah kata-kata majis, bukanlah kata-kata dari kitab yang kita cuman baca ketika kita butuh, dan ketika nggak butuh kita nggak pernah mau baca, enggak. Ini bukan kertas yang Waheguru, kata-kata yang tertulis di atas kertas yang cuman dinilaikan seperti itu, enggak. Mere guru da एक अक्षर जो है, satu-satu kata, satu-satu kadna, kanoda, lam, tipi, binti, laga, matra yang berada di sini, nomor-nomor huruf yang berada di dalam Gurbani ini, setiap satunya itu adalah sebagian daripada jantungnya Guru Arjan Dev Ji Maharaj, menjadi tanggung jawab Guru Sikh untuk menjaga. Guru Granth Sahib Maharaj menjaga kita, dan sebagai balasan kita paling gak minimal memberikan setekar yang paling penuh kepada Guru Granth Sahib. Dan saat sengaja ingat, setekar yang paling besar, rasa hormat yang paling besar yang kita bisa memberikan kepada Guru Granth Sahib Maharaj, bukanlah dengan memberikan remalah yang paling mahal, bukanlah dengan memberikan gedi yang paling besar dan empuk bantalnya, enggak. Setekar atau hormat yang paling besar yang bisa diberikan oleh Guru Sikh kepada Guru Granth Sahib Maharaj adalah ketika Guru Sikh itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Guru Granth Sahib Maharaj. Man tan aage rakh ke ubi sev kare. Ini adalah caranya Sat Sangat Ji. Dan Guru kita ini esa Guru Vadpagi paya, sememangnya kita begitu bernasib baik karena mendapat guru yang begitu mahan. Dan sayang sekali jika kita tidak pernah mau duduk bersama Guru Granth Sahib Maharaj, kita tidak pernah mau coba Sahaj Path, kita tidak pernah coba mau duduk dan cuman melihat Guru Granth Sahib Maharaj dan berpikir, adakah kata-kata ini pernah disebutkan oleh Guru Nanak sekian tahun yang lalu, kata-kata ini pernah disebutkan oleh Guru Amar Das sekian tahun yang lalu, kata-kata ini pernah disebutkan oleh Guru Ram Das sekian tahun yang lalu. We do not attempt to build a relationship with Guru Sahib yet. Kripa kariye Sat Sangat Ji, Gurpurab itu hanyalah bermanfaat jika pada hari Gurpurab, yaitu hari ini, harinya kali pertama Sri Ad Granth itu diperkash di Sachkhand Sri Harmandir Sahib, kita harus meninggalkan satu tabiat buruk dan kita mengaplikasikan satu perkara baik yang akan mendekatkan kita dengan Guru Sahib. So Sat Sangat Ji, ceritanya begitu panjang, kita bahas dari kemarin. Tetapi untuk melakukan dan mendekatkan diri kepada Guru Sahib itu, kita cuma butuh ambil satu langkah. Langkah yang lain itu akan diambil oleh Guru Sahib sendiri. Charan sharan gur ek penda jai chal, Satgur kot penda age hoy let hai. Maharaj akan datang dan memeluk kita dengan mengambil beratus-ratus langkah, berjuta-juta langkah. Kita cuma harus ambil satu langkah kok. Sat Sangat Ji, ayo bersama-sama saya dan kalian, kita berjanji sama Guru Sahib bahwa mulai hari ini saya pengen mengaplikasikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saya. Saya mau mulai Nitnem, saya mau mulai baca Rahras Sahib, Japji Sahib, saya mau mulai baca Mool Mantar, saya mau mulai berhenti makan makanan yang salah, mengamalkan diet yang vegetarian. Saya mau memberhentikan diri saya daripada ngerokok, daripada minum alkohol. Semua ini Sat Sangat Ji, ek gal ta chhadiye te dekhiyo, ek gal chhadiye te dekhiyo Guru kiਵੇਂ ਬੌੜਦਾ ਆਵੇਗਾ. Guru akan lari dan datang kepada kita jika kita hanya mengambil satu langkah kepadanya. So Sat Sangat Ji, Guru Sahib kirpa karan. Saya tidak tahu gimana caranya saya bisa duduk di depan kalian selama 2 hari ini dan ngomong semua ini, karena saya tahu dan Guru Sahib tahu diri saya ini seperti apa. Sab Maharaj di वडियाई है,
Gursikhan diasihi saya kalian yang meletakkan tangan di atas kepala saya dan mengizinkan saya untuk melakukan kata seperti ini karena rasa piar kalian, karena hukum daripada kalian, karena sesungguhnya saya tidak tahu apapun. Dan saya cuman harapannya satu, karena saya nggak pernah minta uang daripada kalian, saya nggak pernah minta apapun daripada kalian. Saat sengaji per ek jerur मैं चीज मांगा saat sengaji binalah hubungan dengan guru saya dari dalam. Cobalah untuk dekatkan diri kepada guru saya dari dalam, mulai menyayangi guru saya dari dalam, mulai ambil tahu mengenai guru saya dari dalam, karena waktu semakin mepet. Nggak tahu kapan kita bakal meninggalkan dunia ini, nggak tahu kapan kita akan dapat peluang seperti ini lagi saat sengaji. Satu aja permintaan saya kepada kalian, seluruh Sanggatin Indonesia, Biaryo Kripa Karo, ambillah langkah lagi dan lagi dan lagi dan lagi untuk mendekatkan diri kepada Guru Sahib, karena tidak ada yang akan menyayangi kalian seperti Sri Guru Granth Sahib Maharaj. Tidak ada yang akan menyayangi kalian seperti Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj, yang memaafkan kirtaninya sekalipun, yang tidak pernah mengecilkan hati siapapun saat sengaja. Guru Sahib Kripa Kar, jika ada yang saya ngomong itu salah atau tidak disenangi oleh sangat, saya mohon maaf sama kalian. मैं गरीब हाँ, साथ संगत जी मेरे विच कोई गुण नहीं है, साथ संगत जी कृपा करियो, बख्श लियो, गुरु साहिब बख्शनहार है साथ संगत जी. Semoga kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang, dan semoga Guru Arjan Dev Ji Maharaj, Sri Guru Granth Sahib Maharaj memberkati kita semua dengan nickname dan juga dengan bani, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Guru Sahib. So इन्हियां बेनतियां प्रवान करियो, आप जी दे बच्चे दियां गलतियां माफ करियो साथ संगत जीओ, भुल्लां चुकां दी खिमा जी साथ संगत दिओ, फतेह दा सबूत, प्यार दा सबूत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।